Saya mohon maaf, habis ini Pak Ketua, Pak Aher dan Pak Aryan, bahwa saya harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu karena saya ada acara lagi yang mengenai gugatan kepada untuk pasal 2 dan pasal 3 Tipikor. Kita menyampaikan amicus curiae, jadi sahabat pengadilan untuk mendukung perubahan undang-undang itu yang dijadikan pasal karet yang bisa mengkriminalisasi siapapun sesuai dengan kehendak dari penguasa. Jadi saya mohon maaf. Jadi tadi sudah sampaikan beberapa hal mengenai ekonomi. Saya rasa saya perlu menambahkan beberapa hal. Singkat saja, yaitu pertama mengenai fiskal. Tadi sudah dibilang bahwa isu fiskal kita ini sangat berat. Tapi sekarang ini saya lihat ini bukan isu lagi. Kita ini sudah masuk krisis fiskal. Kenapa kita masuk krisis fiskal? Pendapatan negara, pendapatan perpajakan pada Juni 2025 itu hanya 8,5%, tepatnya 8,48% dari PDB. Di lain sisi, dari pendapatan perpajakan itu 25,1% harus bayar beban bunga. Sehingga neto pendapatan perpajakan negara setelah dikurangin bunga hanya 6,35%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2008 pendapatan perpajakan setelah dikurangin pembayaran bunga utang itu masih mencapai 11,5%. Pada 2019 mencapai 9,6%. Sekarang per Juni 2025 itu hanya mencapai 6,35%. Kita sudah masuk krisis fiskal. Lalu salah satu poin adalah transfer ke daerah dikurangi. Lalu daerah harus mencari uang sendiri. Lalu ditingkatlah pendapatan asli daerah melalui PBB. Yang perlu diperhatikan adalah kenaikan PBB, pajak bumi dan bangunan sebesar 250%, 400%, bahkan katanya ada yang 1000%, itu adalah kenaikan tidak normal. Dan kami menduga bahwa kenaikan ini adalah kesengajaan untuk membuat kerusuhan dan kegaduhan sosial. Karena tidak mungkin pajak itu bisa dan boleh dinaikkan sampai ratusan persen. Yang kedua adalah tadi sudah dipublikasi mengenai kemiskinan. Jadi Kementerian Keuangan ini sudah gagal dalam melakukan redistribusi pendapatan. Kemiskinan yang tadi versi Bank Dunia yang sekarang per Juni ini sudah diupdate lagi. Kita punya kemiskinan untuk kategori negara berpenghasilan menengah atas mencapai, tadi di sini tulis 63,8%, saya rasa itu perlu dikoreksi menjadi 68,3%. Kemiskinan kita 68,3% dengan pendapatan per kapita per bulan 1,5 juta, di bawah 1,5 juta rupiah. Dan yang terakhir mengenai data BPS. Apakah pertumbuhan kita ini 5,12%? Kita melihatnya, kami melihat bahwa di sini terjadi ada data manipulasi, ada fabrikasi data pertumbuhan ekonomi. Karena semua data-data bulanan ini menunjukkan satu pelemahan. Jadi termasuk mengenai daya beli, dan dari April, Mei, Juni, dan Juli 4 bulan berturut-turut, zona manufaktur kita ada di kontraksi. Bagaimana dengan zona kontraksi itu investasi bisa bertumbuh 2,06% terhadap hampir 50% dari 5,12%.
Jadi kontribusi investasi adalah 2,06%. Sedangkan di triwulan pertama hanya 0,68%. Ini adalah lompatan yang tidak masuk akal karena zona manufaktur itu di bawah PMI, indeksnya di bawah 50, yaitu zona kontraksi. Jadi ini hampir tidak mungkin. Kami melihatnya sebetulnya data BPS ini sudah ada data fabrikasi, data termanipulasi itu sudah sejak lama. Dari 2019, dari sebelumnya bahkan itu pertumbuhan ekonomi kita itu semuanya setara per triwulan pun antara 5%. Dan ini hampir tidak mungkin pertumbuhan ekonomi triwulanan dalam 10 tahun itu bisa rata. Berarti kalau itu rata, berarti teori economic cycles, business cycle itu sudah tidak berlaku. Atau hanya tidak berlaku di Indonesia. Nah, ini yang harus dikan. Jadi kami mengimbau bahwa DPR melalui Badan Aspirasi Masyarakat ini untuk mengklarifikasi terhadap BPS, dan kami bisa menyampaikan data-data detail. Manipulasi ini ada di dua sisi. Satu adalah di sisi nominal dan satu adalah di sisi real, ekonomi real, melalui deflator. Deflator antara konsumsi rumah tangga dengan deflator antara konsumsi pemerintah itu bisa menjomplang sangat jauh sekali. Itu hanya untuk mengfabrikasi angka real itu menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah bahwa dari produksi dan konsumsi itu ada discrepancy di dalam statistik. Tetapi pada tahun 2022 dan 2023, diskrepensi statistik mencapai 1.171 triliun. 60% lebih dari belanja pemerintah yang hanya 1.700 triliun. Dan ini adalah diskrepensi statistik yang tidak masuk akal, dan ini termasuk fabrikasi penampungan antara tidak sinkron dengan produksi dengan konsumsi. Data ekonomi kalau dimanipulasi, dampaknya adalah sangat luar biasa. Dampaknya adalah kebijakan pemerintah tidak akan tepat arah. Jadi kebijakannya akan misleading, dan ini akan merugikan rakyat Indonesia. Misalnya pertumbuhan ekonomi dianggap 5,12%, seolah-olah katanya PHK naik dan sebagainya. Nah, ini tidak ada jaring pengaman sosial. Begitu kita punya fiskal turun menjadi 6,35% dan nanti akan turun lagi menjadi sekian, maka pemerintah tidak ada antisipasi dan akan memicu chaos. Terima kasih.